Los Angeles, tahun 1947. Kota yang selalu berkilau di mata dunia. Jalan-jalan dipenuhi mobil-mobil mewah, lampu neon berkedip di setiap sudut, dan gedung-gedung bioskop menampilkan poster bintang-bintang besar Hollywood. Dari kejauhan, semuanya tampak seperti surga bagi para pemimpi, tempat di mana cita-cita bisa tumbuh dan harapan bisa mekar tanpa batas. Namun, di balik kilau itu, Los Angeles memiliki wajah lain, sebuah sisi yang jarang dilihat orang, kecuali mereka yang terjebak di dalamnya. Di gang-gang sempit, suara langkah kaki sering diikuti oleh tatapan curiga dari balik bayangan. Ada aroma asap rokok bercampur dengan bau alkohol yang menguar dari bar-bar murahan. Disinilah dunia glamor bertemu dengan dunia gelap, tempat para pemimpi bisa menjadi legenda atau menghilang tanpa jejak. Pada awal Januari 1947, kota ini akan menyaksikan salah satu misteri paling kelam dalam sejarahnya, sebuah kisah yang akan membekas selamanya dalam budaya pop Amerika, menjadi bahan pemberitaan, teori konspirasi, dan bahkan legenda urban yang tak pernah memudar. Semuanya berawal dari seorang wanita muda bernama Elizabeth Short. Elizabeth adalah gadis berusia 22 tahun dengan impian besar menjadi aktris. Ia dikenal memiliki wajah yang anggun, kulit pucat, dan bibir merah yang mencolok, selalu menambah sentuhan misterius pada penampilannya. Ia kerap mengenakan gaun hitam sederhana yang kemudian membuat orang-orang menjulukinya The Black Dahlia. Di mata teman-temannya, ia adalah pribadi yang ramah namun penuh rahasia, seseorang yang tampak hidup di antara dunia nyata dan dunia mimpinya sendiri. Tidak ada yang tahu bahwa dalam hitungan hari, mimpi itu akan runtuh. Malam terakhir Elizabeth Short di kota ini akan menjadi babak pembuka dari tragedi yang mengguncangkan Los Angeles. Dan saat fajar menyingsing pada 15 Januari 1947, seorang ibu rumah tangga yang berjalan bersama anaknya di sebuah lahan kosong di Leimert Park akan menemukan sesuatu yang membuatnya berteriak histeris. Sebuah tubuh, atau lebih tepatnya, setengah tubuh, terpotong rapi, tanpa setetes pun darah di sekitarnya. Wajah yang dulu memikat kini tak lagi utuh, diwarnai bekas penyiksaan yang tak sanggup dibayangkan oleh akal sehat. Hari itu, Los Angeles berhenti sejenak. Sorotan lampu Hollywood meredup, digantikan cahaya kamera wartawan yang memotret tragedi. Dan sejak saat itu, nama Black Dahlia tidak lagi hanya merujuk pada seorang wanita cantik dengan gaun hitam, tapi juga pada misteri pembunuhan paling kejam yang tak pernah terpecahkan. Dan inilah kisahnya. Elizabeth Short lahir pada 29 Juli 1924 di Boston, Massachusetts. Ia adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Masa kecilnya tidak selalu bahagia. Ayahnya meninggalkan keluarga ketika ia masih kecil, memaksa ibunya untuk membesarkan kelima anak seorang diri di tengah kesulitan ekonomi yang menekan. Kehidupan yang keras sejak dini membuat Elizabeth tumbuh menjadi gadis yang kuat, namun juga haus akan keindahan dan mimpi. Sejak remaja, Elizabeth sudah menjadi pusat perhatian. Kulitnya pucat seperti porselen, kontras dengan bibir merah darah yang selalu ia poles dengan rapi. Senyumnya manis, namun matanya memendam sesuatu. Sebuah kerinduan untuk keluar dari kehidupan yang biasa-biasa saja. Di sekolah, ia lebih sering duduk di pojok, melamun tentang dunia luar yang penuh cahaya. Kesehatannya rapuh. Elizabeth menderita penyakit pernapasan yang membuatnya kerap harus mencari udara segar. Dokter menyarankannya untuk tinggal di daerah dengan iklim yang lebih hangat. Inilah yang menjadi awal perjalanannya menuju California, tanah impian, rumah bagi bintang film, dan panggung yang ia yakini akan mengubah hidupnya. Di Los Angeles, Elizabeth berusaha menghidupi dirinya dengan pekerjaan sambilan.
Kadang ia menjadi pelayan, kadang bekerja di toko sambil terus mencari peluang untuk masuk ke dunia hiburan. Ia kerap dilihat di kafe-kafe yang menjadi tempat berkumpulnya para calon bintang. Namun dunia hiburan bukanlah tempat yang ramah bagi mereka yang datang tanpa koneksi dan uang. Persaingan ketat dan godaan dunia malam seringkali menjadi jebakan yang sulit dihindari. Elizabeth, dengan gaun hitam sederhana dan topi kecil di kepalanya, menjadi sosok misterius di mata banyak orang. Beberapa pria terpesona padanya, menawarkan bantuan, namun tidak semuanya memiliki niat baik. Di kota ini, janji untuk membantu menjadi bintang seringkali hanyalah jalan menuju bahaya. Namun, di balik semua itu, Elizabeth tetap memegang mimpinya erat. Ia ingin dikenal bukan hanya karena kecantikannya, tapi juga karena bakatnya. Sayangnya, waktu tidak memberinya kesempatan. Sebelum mimpi itu sempat terwujud, hidupnya akan diakhiri dengan cara yang begitu kejam, sehingga namanya tidak pernah lagi disebut tanpa bayangan darah di belakangnya. Awal Januari 1947, Los Angeles tengah berada dalam musim dingin yang lembut, namun suasana malam tetap hidup. Lampu jalan berkelip, musik jazz mengalun dari bar-bar kecil di sepanjang trotoar, dan di udara tercium aroma campuran rokok, parfum mahal, serta bensin dari mobil-mobil klasik yang lalu lalang. Elizabeth Short terlihat di pusat kota pada beberapa kesempatan sebelum menghilang. Ia sempat menginap di rumah seorang teman perempuan, lalu berpindah ke penginapan murah. Pada malam terakhirnya, Elizabeth diketahui bertemu dengan seorang pria. Saksi mengatakan mereka terlihat berbincang serius di sebuah lobi hotel. Identitas pria itu masih menjadi perdebatan, namun banyak teori menyebut ia memiliki hubungan langsung dengan kematian Elizabeth. Sekitar pukul 10 malam, Elizabeth meninggalkan lokasi itu. Beberapa orang mengaku melihatnya di area dekat bar ternama di Los Angeles, berjalan sendirian, menunduk, seolah menghindari tatapan orang. Dari titik ini, jejaknya mulai kabur. Tidak ada saksi pasti yang melihat kemana ia pergi selanjutnya. 3 hari berlalu, Elizabeth tidak pernah kembali ke penginapan, tidak menghubungi teman, dan tidak terlihat di tempat-tempat yang biasanya ia kunjungi. Di kota besar seperti Los Angeles, hilangnya seorang gadis muda bukanlah hal yang jarang terjadi. Tapi apa yang ditemukan pada 15 Januari akan membuktikan bahwa ini bukan sekadar kasus orang hilang. Pagi itu, di Leimert Park, seorang ibu bernama Betty Bersinger berjalan bersama anak perempuannya. Saat melewati lahan kosong yang ditumbuhi rumput liar, matanya menangkap sesuatu di tanah. Sesuatu yang ia kira adalah boneka manekin berwarna pucat. Saat ia mendekat, darahnya membeku. Itu bukan manekin, itu adalah tubuh manusia. Tubuh itu tergeletak, terlentang, terpotong sempurna menjadi 2 bagian di pinggang. Kulitnya begitu pucat, seolah seluruh darah telah terkuras habis. Tidak ada genangan darah di tanah, yang berarti pembunuhan itu dilakukan di tempat lain, lalu tubuhnya dipindahkan ke sini. Wajahnya menunjukkan tanda-tanda penyiksaan. Mulutnya disayat dari ujung bibir hingga ke telinga, membentuk senyum mengerikan yang akan menghantui siapapun yang melihatnya. The Glasgow Smile. Kaki dan tangannya diikat sebelum ia dibunuh, terlihat dari bekas tali di kulitnya. Ada tanda-tanda bahwa ia telah disiksa selama jam-jam, bahkan mungkin berhari-hari sebelum kematiannya. Polisi segera menutup area, tapi kabar itu sudah terlanjur menyebar. Wartawan menyerbu lokasi, memotret setiap detail, menjadikan foto-foto itu berita utama di koran keesokan harinya. Dalam sekejap, seluruh Los Angeles mengenal nama Black Dahlia. Bukan lagi sebagai gadis bergaun hitam yang misterius, tapi sebagai korban pembunuhan yang paling brutal di sejarah kota ini.
Dalam waktu hanya sehari, foto wajah Elizabeth menghiasi setiap halaman depan. Orang-orang mulai berspekulasi, siapa yang tega melakukan ini? Kenapa tubuhnya diperlakukan seperti itu? Apakah ini pekerjaan seorang psikopat, seorang dokter, atau seseorang yang ia kenal baik? Namun jawaban itu tidak pernah benar-benar ditemukan. Kasus Black Dahlia segera menjadi prioritas utama kepolisian Los Angeles. Lebih dari 50 detektif dikerahkan. Semua bukti dikumpulkan, setiap saksi diperiksa, dan setiap rumor diperhatikan. Namun semakin polisi menggali, semakin dalam pula jurang misteri yang mereka temui. Barang bukti pertama yang paling mencolok adalah cara tubuh Elizabeth diperlakukan. Pemotongan yang begitu rapi dan bersih mengindikasikan bahwa pelaku memiliki keterampilan medis. Tidak ada semburan darah di lokasi penemuan, yang berarti pembunuhan itu dilakukan di tempat lain dengan teknik yang terencana. Bahkan, beberapa ahli forensik mengatakan bahwa pemisahan tubuh dilakukan dengan presisi yang hanya mungkin dikerjakan oleh seseorang dengan pelatihan bedah atau anatomi. Dari titik ini, fokus polisi mulai mengarah pada beberapa tersangka yang memiliki latar belakang medis. Salah satu yang paling mencolok adalah seorang dokter bedah di Los Angeles yang dikenal memiliki hubungan dengan dunia hiburan. Ia sempat diperiksa secara intensif, namun tidak ada bukti langsung yang mengaitkannya dengan pembunuhan. Sementara itu, media massa mengambil alih narasi. Surat kabar besar memuat berita Black Dahlia di halaman depan selama berminggu-minggu. Beberapa jurnalis bahkan menulis cerita yang dilebih-lebihkan, memadukan fakta dan fiksi demi menjual sensasi. Tekanan publik semakin mempersulit polisi untuk bekerja tenang. Tidak lama setelah kematian Elizabeth, kantor koran Los Angeles Examiner menerima sebuah amplop misterius. Di dalamnya terdapat dokumen-dokumen pribadi Elizabeth, akta kelahiran, kartu identitas, foto-foto, bahkan buku alamatnya. Semua barang itu telah dicuci bersih dengan bensin, menghapus sidik jari pelaku. Surat itu dikirim menggunakan huruf-huruf yang dipotong dari majalah, gaya yang sering digunakan dalam kasus pemerasan atau teror. Pengirimnya menandatangani dengan sebutan The Black Dahlia Avenger. Polisi percaya siapapun yang mengirimkan paket itu adalah pembunuh atau setidaknya seseorang yang terlibat langsung, namun jejak itu berhenti begitu saja. Daftar tersangka terus bertambah. Ada mantan pacar Elizabeth, pria-pria yang pernah mengajaknya keluar, bahkan orang-orang yang hanya kebetulan berada di sekitar tempat kejadian. Beberapa di antaranya memang memiliki catatan kriminal kekerasan, tapi setiap kali polisi merasa sudah dekat, bukti-bukti justru melemah. Rumor berkembang liar. Ada yang mengatakan Elizabeth menjadi korban pembunuhan berantai, ada pula yang percaya ia dibunuh sebagai bagian dari jaringan gelap di Hollywood, dunia yang penuh pesta eksklusif, narkoba, dan kekerasan tersembunyi. Teori yang lebih liar bahkan mengaitkan pembunuhannya dengan ritual okultisme di mana mutilasi tubuhnya mengikuti pola simbolis tertentu. Meski polisi memeriksa ratusan orang, tidak ada satupun yang resmi dinyatakan bersalah. Kasus ini kemudian membeku menjadi cold case. Namun di luar catatan resmi, bisik-bisik terus terdengar, nama-nama tertentu masih disebut oleh para peneliti independen, jurnalis investigasi, dan penulis buku kriminal. Salah satu teori yang paling terkenal adalah dugaan keterlibatan Dr. George Hodder, seorang dokter kaya raya yang eksentrik.
Ia dikenal sering mengadakan pesta liar di rumahnya dan memiliki reputasi yang gelap. Anaknya sendiri bertahun-tahun kemudian menuduh bahwa ayahnya adalah pembunuh Black Dahlia. Hodel bahkan meninggalkan Los Angeles tidak lama setelah pembunuhan itu, seolah menghindari sesuatu. Namun tanpa bukti fisik, kasus ini tetap tidak bisa dibawa ke pengadilan. Hingga kini, misteri Black Dahlia masih membayangi Los Angeles. Setiap kali kasus ini dibahas, rasa ngeri itu kembali, seolah-olah sang pembunuh masih berjalan bebas di jalanan kota, membawa rahasia yang tidak pernah terungkap. Meski polisi secara resmi menutup penyelidikan aktif, kasus Black Dahlia tidak pernah benar-benar mati. Justru setelah bertahun-tahun, semakin banyak orang yang percaya bahwa kebenaran sebenarnya sengaja dikubur dalam-dalam. Teori pertama yang sering dibicarakan adalah perlindungan terhadap orang berpengaruh. Hollywood tahun 1940-an bukan hanya pusat industri hiburan, tapi juga pusat kekuasaan yang penuh intrik. Banyak tokoh terkenal memiliki hubungan dengan politisi, pengusaha kaya, bahkan aparat kepolisian. Jika pembunuhan Elizabeth melibatkan salah satu dari mereka, menutup kasus ini bisa jadi merupakan cara untuk menjaga reputasi dan kekuasaan. Teori kedua adalah pembunuhan berantai yang ditutup-tutupi. Beberapa peneliti menemukan kemiripan antara luka pada tubuh Elizabeth dengan kasus-kasus mutilasi lain yang terjadi di kota berbeda pada era yang sama. Jika benar, ini berarti pembunuhnya bukan hanya menargetkan Elizabeth, melainkan memiliki pola berburu korban tertentu. Namun, tanpa bukti DNA yang memadai di era itu, semua hanya menjadi dugaan. Teori ketiga adalah ritual okultisme. Cara tubuh Elizabeth dipotong dan diposisikan di tanah kosong diyakini sebagian orang mengikuti pola simbolis yang berkaitan dengan ritual gelap. Tubuhnya tidak hanya dibunuh, tetapi dipamerkan dengan cara yang aneh, seolah pelaku ingin mengirim pesan atau meninggalkan tanda tertentu bagi orang-orang yang paham simbol itu. Namun dari semua teori, satu hal yang paling mengerikan adalah kemungkinan bahwa pembunuh Black Dahlia tidak pernah ditangkap karena dia dilindungi oleh sistem. Jika dia memang seorang dokter, seorang figur publik, atau orang kaya berpengaruh, maka dia mungkin hidup bertahun-tahun tanpa rasa takut sambil menyimpan rahasia pembunuhan itu hingga mati. Lebih menakutkan lagi, kemungkinan bahwa pelaku tidak pernah berhenti. Dia mungkin terus membunuh di kota yang berbeda, dengan korban yang berbeda, namun dengan modus yang sama. Hingga hari ini, lebih dari 7 dekade kemudian, nama Black Dahlia masih menghantui Los Angeles. Setiap Januari, beberapa orang mendatangi lokasi penemuan tubuhnya untuk menaruh bunga. Sebagian melakukannya sebagai penghormatan, sebagian lagi melakukannya untuk alasan yang tidak pernah dijelaskan. Dan ketika malam tiba di kota ini, saat lampu-lampu Hollywood kembali menyala, selalu ada bisik-bisik di antara warga tua bahwa di balik cahaya itu masih ada bayangan. Dan di dalam bayangan itu, sang pembunuh mungkin masih tersenyum. Senyum yang sama seperti yang ia ukir di wajah Elizabeth Short. Jadi, siapa sebenarnya pembunuh Black Dahlia? Apakah ia seorang dokter yang menggunakan keterampilannya untuk tujuan mengerikan? Seorang tokoh berpengaruh yang dilindungi oleh sistem? Atau seorang pembunuh berantai yang terus berkeliaran, meninggalkan jejak korban di kota lain? Hingga hari ini, jawabannya terkunci rapat, terkubur bersama rahasia gelap Los Angeles. Tapi satu hal pasti, Black Dahlia bukan sekadar kasus pembunuhan. Ia adalah simbol bahwa di balik gemerlap cahaya Hollywood selalu ada kegelapan yang mengintai. Bagaimana menurut kalian? Dari semua teori yang ada, mana yang paling masuk akal? Atau mungkin kalian punya teori sendiri? Tulis di kolom komentar. Karena di dunia misteri seperti ini,
Terkadang kebenaran hanya ditemukan oleh mereka yang berani mencarinya, bahkan di tempat tergelap sekalipun. Dan ingat, di kota yang tidak pernah tidur ini, tidak semua bayangan hanyalah permainan cahaya.